Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa haliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, jamaah Masjid Al-Muhajirin, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah, letih, ataupun jenuh dalam mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang saya, Bapak dan saudara sembah, Allah yang saya, Bapak dan saudara ibadahi, tidak pernah merasa capek, letih atau lelah dalam mencurahkan anugerahnya, memberikan karunia-Nya, melimpahkan nikmatnya, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Hanya karena rahmat Allah itulah sampai detik ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Kita adalah manusia yang lemah dan tak berdaya kalau tidak diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mampu membuat jantung kita berdenyut kalau sudah dihentikan denyutnya oleh Allah? Siapa di antara kita yang mampu membuat mata kita melihat kembali kalau sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang mampu membuat telinga kita kembali mendengar kalau sudah dibikin tuli oleh Allah? Siapa di antara kita yang mampu membuat mulut kita berkata-kata jikalau lidah ini sudah dibikin bisu oleh Allah Subhanahu wa taala? So let praise your God. Karena itu pujilah selalu Allah Tuhan. Sampai kapan? Sampai Israel datang menjemput saya, Bapak dan saudara. Semoga ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, hembusan nafas kita diiringi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita dimatikan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa ayat ini senantiasa dibacakan oleh para khatib di setiap Jumat? Untuk mengingatkan kita sebagai seorang yang beriman. Sebab banyak juga di antara kita yang terlahir dalam keadaan ori, tetapi mati dalam keadaan KW. Terlahir dalam keadaan beragama Islam, tapi mati tidak lagi di dalam agama yang diyakini awalnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta seluruh pengikut-pengikut beliau, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya dan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Judul khutbah yang akan saya sampaikan di kesempatan Jumat hari ini adalah 5 wasiat atau 5 pesan dari malaikat Jibril yang disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya dengan bersabda sebagai berikut. Atani Jibril, sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah menurut maumu, hiduplah menurut seleramu. Fa innaka mayit, tapi ingat, kau adalah calon mayat. Kau adalah camat. Kau adalah calon mayat, calon mati. Nasihat yang kedua, wa'mal ma syi'ta. Hai Muhammad, berbuatlah apa yang ingin kau perbuat. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Fa innaka ma'jizun bih. Tapi ingat, kau akan dimintakan pertanggungan jawab terhadap apa yang engkau perbuat. Jika baik akan dibalasi baik, dan jika buruk maka akan dikatakan buruk oleh Allah. Yang baik akan ke surga, dan yang buruk addressnya go to hell. Yang ketiga, wahbib man syi'ta, cintailah, sayangilah siapa yang kau sayangi dan kau cintai. Fa innaka mufariquh, tetapi ingat, one day, suatu saat kau akan berpisah dengannya. Kalau kau tidak berpisah dengan dia, dialah yang akan berpisah denganmu. Yang keempat, wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang muslim itu hanya bisa diraih dengan melaksanakan sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan yang kelima adalah wa izzahu istighna'uhu anin nas, kehormatan atau harga dirimu sebagai seorang manusia terletak pada ketidaktergantunganmu kepada manusia. Kau tidak menggantungkan seluruh kebutuhan hidupmu kepada manusia.
Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, durasi waktu yang terlalu singkat dan kefakiran ilmu daripada sang khatib untuk mendistribusikan waktu bagi 5 nasihat ini, maka barangkali di kesempatan ini hanya bisa 1 atau 2 saja pesan ini yang kita bahas untuk menjadi renungan bagi kita setelah kita keluar dari masjid ini, menjadi benar-benar orang yang muhajirin, orang-orang yang mau berhijrah dari keadaan yang kurang baik untuk menjadi yang lebih baik. Saudaraku, nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad ini adalah merupakan suatu nasihat yang sungguh-sungguh menyentuh. Kalau kita mau merenungkan pesan apa yang disampaikan di balik itu, Jibril tahu Nabi Muhammad itu bukan orang yang macam-macam, orang yang akhlaknya baik, kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah tidak bisa lagi disetarakan atau dibandingkan dengan manusia-manusia lain. Entah masih dibilang seperti itu, hei Muhammad. Sebenarnya nasihat ini bukan ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad, tapi ditujukan kepada seluruh pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismasitah, hiduplah menurut seleramu. Kalau bahasa Jakartanya, silahkan menurut mau lo. Mau beriman silakan, gak beriman pun gak jadi masalah. Saudara mau jadi orang Islam silakan, gak jadi juga gak apa-apa. La ikraha fid din. Islam gak pernah maksa orang supaya masuk Islam. Anda mau sholat silakan sholat, Anda mau puasa silakan puasa, Anda mau ngaji silakan ngaji. Kau tak mau puasa pun silakan, kau tak mau sholat pun silakan, kau tak mau ngaji pun silakan. Tapi yang sholat mati, yang gak sholat mati, yang ngaji mati, yang gak ngaji juga mati, yang rajin ibadah mati, yang rajin maksiat pun mati. Tak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Saudaraku sekalian, hidup ini ada pilihan, dan hidup ini juga adalah kesempatan. Hidup ini juga peluang. Apa yang kita pilih, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menduga, apakah manusia itu menyangka bahwa dirinya dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab? No! Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakimu kau langkahkan kemana? Tanganmu kau gunakan untuk apa? Itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ma kuntum tastatiruna, dan kalian tidak akan bisa menghindari diri dari tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, di mana pada hari itu akan memberikan kesaksian kepada Allah adalah sam'ukum, telinga-telinga kalian, wala absarukum, demikian juga mata-mata kalian, wala juludukum, termasuk kulit-kulit kalian pun akan memberikan kesaksian kepada Allah. Apakah kau bersentuhan dengan wanita-wanita yang bukan muhrimmu atau tidak?
kulit pun akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ayyasbiquna. Apakah orang-orang yang bikin maksiat, yang enggak suka salat, yang enggak suka ngaji, yang suka menghujat, yang suka mabok, yang suka judi, mereka kira mereka akan lepas dari tangkapan malaikat? Mereka kira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab. Walau tara iziz zalimuna nakisuna fi kamaratil maut. Andai kata kalian bisa melihat betapa tersiksanya orang-orang yang berlaku maksiat itu ketika menghadapi sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, di mana pada saat itu digebugin oleh malaikat. Makanya kalau saudara lihat ada orang mau mati sampai itu bukan lagi amfal, bukan lagi digebugin. Sama seperti saudara kalau digebugin, begitu. Cuma tidak terlihat, saudara, tidak terlihat. Hanya Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang mati dan orang yang menjelang mati itu seperti orang yang tidur. Saudara mungkin punya pengalaman di waktu tidur. Saat tidur ada orang yang mimpinya indah. Mimpi bertemu bidadari yang sangat cantik, kemudian di sisinya ada taman-taman yang indah, uangnya berkarung-karung. Indah sekali. Kadang kita perhatikan lagi tidur senyum-senyum sendiri. Kok lagi tidur tapi senyum? Karena dia sedang bermimpi yang indah. Tetapi ada juga saat tidur, saudara tidur seakan-akan ditarik. Saudara berteriak dan berteriak. Kalau bahasa umum kita ketindihan kalau tidak salah. Nah, yang kurang ajar hidupnya itu seperti itu kira-kira. Akhriju anfusakum. Kata malaikat, ayo keluarkan. Keluar nyawamu, keluar nyawamu. Hari ini baru kau merasakan apa yang telah kau perbuat. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Mau sholat silakan. Dan bagi yang sholat Allah sediakan sorga. Yang tidak sholat Allah pasti akan menghukumnya. Kenapa Allah akan hukum dia? Karena dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan dirinya. Saudara, kalau saudara punya anak di rumah, saudara telah merasa mengurusi anak itu. Dari kecil saudara urus, saudara kasih makan, saudara kasih minum, saudara kasih pakai, seluruh kebutuhannya yang dia minta saudara berikan. Maka pada saat-saat tertentu saudara pasti minta supaya anak saudara taat pada perintah saudara. Ketika Anda berikan apa maunya anak, Anda pun pasti akan meminta kepada anak untuk mematuhi apa yang Anda perintahkan. Dan ketika Anda memanggilnya, nak, tolong ambilkan ini. Anaknya sibuk dengan HP-nya. Anaknya cuek saja dengan panggilanmu. Pasti saudara akan marah. Boleh jadi anaknya saudara panggil, HP-nya Anda banting, dan anaknya Anda pukul. Begitulah kira-kira perlakuan malaikat terhadap kita yang tidak tahu diri. Dikasih sehat sepanjang hidup. Mata itu gratis. Denyut nafasnya itu dikasih gratis. Jantungnya dikasih gratis. Hanya yang Allah pinta, lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Aku hanya pinta kau taati aku tatkala aku memanggilmu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat untuk menuju kepada kemenangan. Karena kau kuciptakan ke dunia ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka lewat Jumat ini, mari Bapak dan saudaraku sekalian, sesibuk apapun kita, jangan sampai mengabaikan perintah Allah. Sesulit apapun hidup yang menderamu, jangan membuat kau putus asa di dalam beribadah kepada Allah. Allah sudah sangat baik, bahkan teramat baik. Kalau saudara tidak mau ibadah kepada Allah, saudara tidak sayang pada diri saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana siksa neraka itu. Tidak usah jauh-jauh, silakan pulang dari masjid ini, saudara ambil puntung rokok yang biasa saudara pakai, sundutkan ke ketek saudara. Kalau tidak merasa panas, kalau tidak terbakar, bagaimana kita mau melawan siksaan Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan di pintu kematian kita akan ditunggui oleh malaikat Allah yang akan mempersoalkan seluruh perbuatan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk taat kepadanya sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu